Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 12120202026. Jadi, di sini saya akan mencari statistik parametrik uji ANOVA. Statistik parametrik uji ANOVA ini dibagi menjadi dua, yaitu ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah dan two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Di sini ada pengertian uji ANOVA. Uji ANOVA ini atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2 sampel. Jadi, saya akan mereview sedikit ya tentang pertemuan minggu kemarin. Jika pada uji T itu jumlah sampelnya yang digunakan itu kan cuma ada 1, kalau enggak maksimal 2 sampel. Tetapi pada uji ANOVA ini, sampel yang digunakan itu lebih dari 2 sampel. ANOVA ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah. One way ANOVA ini jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas atau sama lain. Lalu yang kedua ini ada two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Two way ANOVA ini jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Jadi, two way ANOVA ini berbeda dengan one way ANOVA. Jika pada one way ANOVA itu analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada two way ANOVA ini arah analisisnya berlangsung 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Kemudian di sini ada table test of homogeneity of variance. Jadi, table test homogeneity of variance ini digunakan untuk menguji kesamaan varian atau uji kesamaan homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai signifikan dengan nilai signifikasi yang digunakan, atau pada SPSS secara default menggunakan misalkan nilai signifikasi 0,05. Jadi, pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasi atau sig lebih besar dari probabilitas, yaitu 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi atau sig lebih kecil dari probabilitas atau 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Jadi, perbedaannya di sini misalkan nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka variasinya itu sama. Tapi jika signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut variasinya berbeda. Di sini ada hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya itu H0 yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan, dan HA itu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, kriterianya itu jika F hitung lebih kecil daripada F table atau signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika F hitung lebih besar daripada F table atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka yang diterima itu HA-nya dan HA-nya itu ditolak. Maaf teman-teman, di sini bukan HO, maksud saya yaitu H0. Di sini ada post hoc test. Jadi, post hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya itu dengan melihat ada apa enggaknya nih tanda bintang pada kolom mean difference. Nanti kita lihat ya ke aplikasi SPSS-nya. Nah, tanda bintang itu menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nah, di sini ada contoh kasus ya teman-teman dari one way ANOVA. Misalkan mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat
penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu di sini kelompok pasien satunya itu pasien peminum obat merek X, dan kelompok pasien 2 itu pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 itu pasien peminum obat merek Z. Kemudian dapat kita duga bahwa H0 yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Dan HA-nya yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Di sini ada tabel pengujian obat penurun tekanan darah, bisa teman-teman lihat aja. Kemudian bisa kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi SPSS. Kemudian saya akan menginput data terlebih dahulu. Kita bisa ke file, kemudian kita pilih yang open, kemudian kita klik data. Nah, di sini kita bisa cari atau kita bisa ganti nih files of type-nya ini dengan Excel, karena data yang saya butuhkan itu kan ada di Excel ya, bentuknya Excel. Nah, habis kayak gitu saya cari nih data saya itu ada di mana. Nah, ini data yang saya butuhkan ya. Ini ada data ujian ANOVA satu arah. Saya klik, kemudian saya klik open. Kemudian kita bisa langsung klik OK aja, teman-teman, jika ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini datanya udah keluar, teman-teman. Nah, di sini saya tuh pengen menghilangkan 0 di belakang koma ini nih, angka di belakang koma ini. Karena biar angka-angkanya itu bulat gitu, teman-teman. Kita bisa ke variable view, kemudian desimalnya kita ilangin atau kita nolin. Nah, kemudian kita bisa ke data view lagi. Nah, ini datanya atau angka-angkanya itu sudah menjadi bulat. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke analyze. Kita pilih yang compare means. Kemudian kita pilih yang one way ANOVA. Nah, kemudian yang data tekanan darah ini atau variabel tekanan darah ini kita pindahkan ke dependent list. Sedangkan variabel yang kelompok pasien ini kita pindahin ke vektor. Kemudian kita klik post hoc-nya. Nah, di sini tuh kita pilih kita mau apa, teman-teman. Kita bisa langsung klik aja yang Bonferroni dan Turki karena ini yang saya butuhkan. Kemudian kita bisa klik continue. Terus kita ke option. Kita bisa klik yang descriptive dan homogeneity of variance test, karena ini juga nih output yang saya butuhkan lah gitu, teman-teman, bisa dibilang. Kemudian kita klik continue lagi. Setelah selesai, kita pastikan apa yang kita butuhkan itu sudah dipilih. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kan datanya udah keluar nih, teman-teman. Outputnya udah keluar. Nah, di sini tuh ada tabel deskriptif. Tabel deskriptif ini misalkan gini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, ini kan ada angka 1, 2, 3. Nah, angka 1, 2, 3 ini artinya tuh tadi tuh 1 itu artinya kelompok pasien 1 yang pasien peminum obat merek X, dan angka 2 ini yaitu
kelompok pasien 2 yaitu pasien peminum obat merek Y. Sedangkan angka 3 ini yaitu kelompok pasien 3 yang pasien yang meminum obat merek Z. Jadi pasien yang meminum obat X ini jumlahnya ini ada 7. Terus pasien yang meminum obat merek Y atau kelompok pasien 2 ini juga jumlahnya itu juga ada 7. Dan begitupun juga yang kelompok pasien yang ketiga ini jumlahnya juga ada 7 jumlah sampelnya. Kemudian di sini kita bisa lihat nih teman-teman, di sini kan ada min. Min itu apa? Min itu rata-rata. Nah, kita bisa lihat nih pasien 1, kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2 itu kan minnya sama. Artinya dia tidak ada perbedaan. Sedangkan pada kelompok pasien 3 ini minnya itu beda sendiri. Yang artinya dia ada perbedaan dengan kedua kelompok pasien tersebut. Nah, kita bisa juga di sini melihat standar deviasinya, standar errornya sampai ke maksimum. Kemudian setelah itu kita bisa lihat ke test of homogeneity of variance. Di sini kita lihat nih teman-teman signifikannya. Kan ini signifikannya tuh 0,708. Yang artinya dia itu lebih besar daripada 0,05. Karena dia lebih besar daripada 0,05, nah kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Tadi kan 0,708 itu lebih besar daripada 0,05. Yang artinya data tersebut mempunyai varians yang sama. Kita bisa balik lagi ya ke SPSS-nya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin sedikit ya teman-teman, varians yang tadi aku bahas tadi itu. Jadi, varians ini itu menentukan bisa atau tidaknya dilanjutkan ke tahap ANOVA nih, tahap yang ini ya teman-teman. Tabel yang ANOVA ini. Jadi, misalkan gini, jika variannya sama, tapi sampel size-nya berbeda atau jumlah per kelompoknya itu beda, itu masih bisa dilanjutkan. Nah, begitu pula jika varians beda tapi sampel size-nya atau jumlah per kelompoknya itu sama, artinya masih bisa dilanjutkan juga. Tapi, beda halnya jika udah variansnya beda dan sampel size-nya juga beda, artinya itu nggak bisa dilanjutkan ke tahap ANOVA ini. Nah, karena di sini tadi variansnya itu sama, artinya dia bisa dilanjutkan ke tahap ANOVA. Oh iya, tadi juga aku mau ngejelasin sedikit ya. Apa itu sample size atau jumlah per kelompok? Ini nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini kan ada jumlahnya nih, ada jumlah per kelompok kayak misalkan kelompok pasien 1, kelompok pasien 2, kelompok pasien 3. Nah, ini kan sama semua. Ini artinya nih bisa nih dia lanjut ke tahap ANOVA ini. Nah, kalau di sininya aja udah sama, terus signifikannya aja tadi variansnya maksudnya teman-teman, variansnya sama, nah dia udah pasti bisa ke tahap ANOVA ini. Setelah itu, kita lihat ke ANOVA-nya ini teman-teman. Nah, kita lihat nih signifikannya. Kan signifikannya ini kan di ANOVA ini 0,001 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05. Karena dia lebih kecil maka HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Nah, HA itu apa tadi yang ada di soal? HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Artinya kan dia berbeda ya teman-teman. Nah, saya juga mau ngejelasin ya. Kan di sini kan dia itu tadi signifikannya itu lebih kecil daripada 0,5. Sedangkan di varians ini tadi dia itu signifikannya lebih besar daripada 0,05. Itu
artinya mereka tuh berkebalikan gitu teman-teman ya. Kita langsung bisa lanjut aja ya ke post hoc test ini. Nah, jadi teman-teman di sini tuh ada bagian Turki dan Bonferroni. Jadi ini cara bacanya tuh gini. Ini dari kelompok pasien 1 ke kelompok pasien 2 itu dia ada perbedaan. Maksudnya dia nggak ada perbedaan. Perbedaannya itu 0,000, itu artinya nggak ada perbedaan. Nah, sedangkan dari kelompok pasien 1 ke kelompok pasien 3 yang peminum obat Z itu rata-ratanya itu ada perbedaan yang signifikan, yaitu minus 27,143. Nah, di sini juga ditandai dengan angka bintang yang tadi kita udah bahas, bahwa kalau ada angka bintang ini berarti dia ada perbedaan yang signifikan. Begitupun dengan kelompok pasien 2 ini ke kelompok pasien 1 itu tidak ada perbedaan. Dan dari kelompok pasien 2 ke kelompok pasien 3 itu ada perbedaan yang signifikan, yaitu minus 27,143. Nah, angka minus 27,143 itu didapat dari mana? Ini tuh didapat dari ini nih teman-teman. Ini kan kelompok pasien 1 itu 125. Kelompok pasien 2 125. Nah, itu kan sama. Mereka dikurangin 125 dikurang 125, makanya di sini mean difference-nya itu 0,000. Nah, terus kalau yang minus 27,143 itu dapat dari tadi apa ya? Tadi itu kan kelompok pasien 1. Kelompok pasien 1 itu kan 125. Nah, ini. Terus kelompok pasien 3-nya itu 152,14. Nah, 125. Ini 125 dikurang 152,14. Nah, itu hasilnya tuh minus 27,143. Kayak gitu. Dan ini cara bacanya sebenarnya yang Turki, yang Bonferroni juga sebenarnya sama aja sih teman-teman yang tadi saya udah jabarin itu. Nah, terus di sini kita lihat ada homogeneous subset. Di sini ada tabel tekanan darah. Jadi, kelompok pasien 1 itu sama kelompok pasien 2 itu sama rata-ratanya. Sedangkan kelompok pasien 3 itu dia beda, yaitu angkanya 152,14. Nah, ini udah selesai teman-teman yang one way. Kemudian kita bisa ke soal atau soal kasus two-way ANOVA. Kita bisa buat file baru ya. Kita file, terus kita new. Kita bisa klik data. Nah, kemudian kita ke file lagi. Kita open. Kita import lagi ada teman-teman datanya. Terus kita klik data. Kemudian kita cari di pertemuan 5, benar ini udah benar. Nah, files of type ini karena datanya itu berbentuk SPSS statistik, maka ini saya nggak rubah lagi ya teman-teman, yaitu tetap .sapi. Nah, ini datanya ada data latihan two-way ANOVA. Saya klik, kemudian saya klik open. Nah, datanya keluar seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini tuh ada variabel gender, ada variabel pendidikan dan variabel ujian. Berarti artinya di sini ada lebih dari 2 variabel atau 2 sampel. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari two-way ANOVA itu kita bisa ke
analyze. Kemudian kita pilih yang general linear model. Kemudian kita yang univariate. Kita klik. Kemudian kita pindahkan yang sampel ujian ini ke dependent variable. Sedangkan variabel yang gender dan pendidikan ini kita pindahkan ke fixed factor. Lalu setelah seperti ini, kita coba ke plots. Nah, di sini itu kemudian kita pindahkan yang gender ini ke horizontal axis, kemudian yang pendidikan ini ke spirit lines. Kemudian kita add. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa ada interaksi antara gender dan pendidikan. Di sini ada interaksi ya antara ini gender dan pendidikan. Kemudian kita continue. Kemudian kita ke post hoc. Nah, di sini itu kita akan pindahkan yang pendidikan ini ke post hoc test ini ya, ke post hoc test score ini. Terus kemudian kita pilih yang equal variance assume-nya ini yang rookie. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah udah, kita itu ke sini. Mana ini namanya ya, ke option. Lalu kita pindahkan vektor pendidikan gender dan interaksi pendidikan dengan gender ini ke display mean score. Kita pindahkan. Kemudian sama dengan one way tadi, displaynya itu kita pilih yang descriptive statistik dan homogeneity test. Kemudian kita continue. Lalu kita oke, kita klik. Nah, di sini datanya udah keluar ya, teman-teman. Nah, ini dia datanya. Di sini tuh kita bisa analisis bahwa satu itu gendernya ya, ini satu itu menunjukkan laki-laki, 2 itu menunjukkan perempuan, dan di pendidikan itu 1 itu menunjukkan SMP, 2 itu menunjukkan SMA, dan 3 itu menunjukkan S1. Di sini di data pendidikan ini yang SMP jumlahnya ada 8, lalu yang SMA ini ada 20, yang S1 ini ada 12. Kemudian gender ini laki-laki totalnya itu ada 18 jumlahnya, dan perempuan itu jumlahnya ada 22. Kita lihat ke bawahnya. Nah, di sini ini kan ini itu cara bacanya. Yang pendidikannya SMP, gendernya laki-laki itu minnya rata-ratanya itu atau minnya 32,43 dengan jumlah sampelnya itu ada 7. Jumlah datanya ya ada 7. Kemudian pendidikan SMP yang gender yang perempuan itu jumlahnya ada 1, yang rata-ratanya itu 68. Sedangkan pendidikan SMP gendernya, ini maksudnya itu total ya, ini total dari rata-rata gender laki-laki dan perempuan yang pendidikan SMP itu ada 36,88. Begitupun juga dengan jumlahnya itu totalnya ada 8 juga. Nah, di pendidikan SMA ini gendernya laki-laki yang jumlahnya itu ada 5, rata-ratanya itu 46,6. Sedangkan pendidikan SMA dengan gender perempuan itu jumlahnya itu ada 15, yang rata-ratanya itu 65,13. Begitupun seterusnya. Lalu kita bisa lihat di sini teman-teman. Kita lihat ya, ini SMP totalnya itu
ada 8. Ini sama nih, kayak di between subject factor ini juga pendidikan SMP itu totalnya ada 8. Terus kita contohin lagi ya, misalkan yang SMA nih, yang SMA ini totalnya ada 20. Nah, kita lihat di sini SMA nih totalnya 20, berarti kan udah benar. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ini ada Levens Test of Quality of Error Variance. Ini intinya variansi, untuk mengetahui variansi ya. Ini kita lihat, ini kan 0,527 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Nah, itu artinya variansinya itu sama. Nah, karena sama, maka kita bisa lanjut ke test of between subject effect ini nih. Jadi gitu ya teman-teman, karena ini itu signifikannya itu di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05, maka variansinya sama. Karena variansinya sama, maka dia bisa lanjut nih ke sini, ke test of between subject effect. Kemudian kita baca ini ya, table ini. Nah, kita lihat nih di corrected modelnya ini signifikannya kan 0,000, yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05. Karena dia lebih kecil, maka artinya itu valid atau bisa dipakai. Nah, terus kita lihat nih sampel yang pendidikan. Sampel yang pendidikan itu signifikannya itu kan 0,000, yang artinya itu dia di bawah 0,05. Nah, karena dia di bawah 0,05, maka artinya gender itu berpengaruh terhadap nilai ujian TPA. Begitupun dengan, maaf teman-teman, itu yang saya maksud tadi pendidikan, sampel pendidikan. Nah, ini sampel gender juga sama. Di sini kita bisa lihat signifikannya itu 0,005, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya karena dia lebih kecil, itu artinya dia berpengaruh juga terhadap nilai ujian TPA. Begitupun dengan interaksi pendidikan dan gender ini, dia juga signifikannya di bawah 0,05, yang artinya dia juga berpengaruh terhadap nilai ujian TPA. Terus kita bisa lanjut ke bawahnya. Oh iya, sebelum kita lanjut, saya mau jelasin di sini tuh yang penting kita ngelihat corrected modelnya, terus pendidikannya, gendernya, dan interaksi antara pendidikan dan gender. Ya, kita bisa lanjut ya teman-teman. Karena mereka ini berpengaruh, artinya kita bisa lanjut lagi ke estimated marginal means. Sebenarnya sih estimated marginal means ini kita bisa lewatin aja teman-teman. Kita bisa langsung ke post hoc test. Nah, di post hoc test ini sama kayak yang di one way tadi. Misalkan dia ada tanda bintangnya, ini artinya dia ada beda yang signifikan antar kelompok itu ya teman-teman. Misalkan gini, ini dari SMP dengan SMA ini ada beda signifikannya, yaitu minus 23,63. SMP dengan S1 juga ada beda signifikan, yaitu minus 36,88. Nah, angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari, kita lihat nih. Kan tadi tuh yang SMP ya, SMP ini 36,88.
SMA ini 60,5. Nah, 36,88 itu dikurang sama 60,50. Nah, dia itu hasilnya minus 23,63. Nah, minus 23,63 itu didapat dari pengurangan tadi. Begitupun dengan SMP dan S1, SMA dengan SMP, SMA dengan S1, S1 dengan SMP, S1 dengan SMA. Itu semua perhitungannya sama kayak gitu. Terus kita bisa lanjut ke bawahnya ini, yang paling akhir ada homogeneous subset. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya, karena di atasnya ini nih, di sini ini semuanya ada perbedaan yang signifikan, itu disebabkan karena di sini itu berada di 3 grup yang berbeda. Jadi mereka itu ada perbedaan semua yang di atas tadi itu ya, ini ada perbedaan semua karena ini tuh tergolong ke 3 jenis yang berbeda gitu, 3 grup yang berbeda gitu. Misalkan kayak SMP nih, SMP berapa nih? 36,88. SMA-nya masuk ke grup kedua 60,5 dan begitu S1 73,75. Jadi dia tuh nggak ada yang sama. Karena dia nggak ada yang sama, artinya dia tuh ada selisih. Nah, karena ada selisih, makanya dia ada beda gitu teman-teman. Nah, makanya di sini semua nggak ada yang hasilnya tuh 0,000 karena mereka ini masuk ke 3 grup yang berbeda. Tuh. Mungkin saya harap di sini teman-teman semua bisa mempraktekkan atau ilmu yang saya kasih ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mau belajar juga atau mau tahu nih cara-caranya di IBM SPSS Statistik ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.